Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Tahun 1999, sebuah desa berkabut di Bali menjadi tujuan tugas seorang wanita muda bernama Wengi. Desa yang terletak jauh dari kota ini terasa asing baginya, meskipun ia adalah orang Bali asli. Wengi, yang baru saja menerima surat penugasan, akan menjalankan peran sebagai bidan di desa terpencil tersebut. Ayahnya, seorang pria beruban, menatap sendu pada putri sematawayangnya, menahan keinginannya untuk membujuk Wengi agar tidak pergi. Namun, Wengi tahu bahwa ini adalah panggilan mulia yang harus dijalani, meski hati terasa berat. Menjelang sore, Wengi mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Segera, mobil yang akan membawanya ke desa itu akan tiba. Sebuah tepukan lembut di bahunya menghentikan aktivitasnya. Ibunya menyarankan agar Wengi bersembahyang terlebih dahulu di Sangga, sebuah tempat suci di pekarangan rumah umat Hindu di Bali. Dengan penuh khusyuk, Wengi berdoa, memohon perlindungan agar tugasnya berjalan lancar dan selamat. Beberapa saat kemudian, Wengi menyelesaikan sembahyangnya dan mobil yang akan membawanya sudah tiba di depan rumah. Setelah berpelukan dengan kedua orang tuanya, Wengi melangkah ke dalam mobil. Hatinya terasa tercekat ketika melihat tatapan sedih ayahnya yang tidak bisa ia abaikan. Dengan cepat, ia mengalihkan pandangannya dan mobil pun melaju, meninggalkan Denpasar menuju utara Bali. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Jalan berkelok membawa Wengi dan sopir melewati hutan pinus yang rimbun, dengan kabut tebal menyelimuti sepanjang jalan. Udara dingin yang menggigit membuat Wengi cepat-cepat menutup jendela mobil. Di luar, hanya pohon-pohon tinggi dan semak belukar yang menemani perjalanan. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Jalanan aspal yang basah dipenuhi dedaunan kering, dan kabut yang semakin tebal memaksa sopir untuk mengemudi dengan sangat pelan. Tidak ada seorang pun yang terlihat, hutan itu sunyi, hanya suara mesin mobil yang menemani. Bahkan, detak jantung Wengi terdengar jelas di tengah keheningan. Di beberapa tempat, Wengi melihat tugu-tugu kecil dan pelinggih di bawah pohon besar yang dipenuhi sesajen, menandakan penghormatan pada alam. Sebagai orang Bali, Wengi memahami makna dari penghormatan itu, terutama pada pohon beringin besar yang batangnya dililit kain hitam putih bercorak kotak-kotak. Namun, jalanan semakin sempit dan berkabut. Tiba-tiba, sopir mengerem mendadak, hampir membuat Wengi terhuyung ke depan. Dengan suara rendah, sopir itu menjelaskan bahwa ada ular melintas di jalan. Rasa takut mulai menyelinap dalam hati Wengi. Setelah melewati hutan pinus, mereka kini tiba di hutan bambu. Jalanan semakin berkelok, dan jurang di samping mereka tampak mengancam. Di tengah hutan bambu itu, mobil tiba-tiba berhenti. Sopir keluar untuk memeriksa kendaraan, meninggalkan Wengi di dalam mobil. Jantungnya berdegup kencang, sementara suara gesekan batang bambu akibat angin menambah suasana mencekam. Sesaat, matanya menangkap bayangan hitam besar melesat di antara pohon bambu, namun ketika ia fokuskan kembali penglihatannya, bayangan itu menghilang. Wengi merasa tubuhnya semakin tegang, namun mencoba tetap tenang. Beberapa menit kemudian, sopir kembali dan mobil pun menyala kembali. Dalam hati, Wengi berdoa agar mereka segera sampai dengan selamat. Setelah melalui perjalanan yang terasa panjang dan penuh ketegangan, akhirnya mereka tiba di sebuah desa. Lampu-lampu kuning yang menyala di teras rumah-rumah kayu memberi Wengi sedikit rasa lega. Desa ini ternyata memiliki listrik, meski sederhana. Mobil berhenti di depan sebuah rumah beton yang tampak sederhana. Seorang lelaki tua, dengan kulit keriput dan mengenakan pakaian adat Bali, menyambut mereka dengan ramah. Wengi turun dari mobil dan memperkenalkan dirinya. Lelaki itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Ketut, mempersilakan Wengi masuk ke dalam rumah. Udara dingin dan kabut masih menyelimuti sekitar. Wengi duduk di sebuah kursi kayu, memegang segelas air jahe yang diberikan oleh Pak Ketut.
Lelaki tua itu menyampaikan rasa terima kasihnya karena Wengi bersedia bertugas di desa mereka yang sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Meski tugas ini berat, Wengi merasa bangga bisa melayani masyarakat desa ini. Namun, sebelum memulai tugasnya, Pak Ketut dengan nada serius menyampaikan satu hal penting. Ia memperingatkan Wengi untuk tidak keluar rumah saat sandikala, yaitu waktu pergantian siang dan malam, kecuali ada keperluan mendesak. Wengi mengangguk paham, karena sebagai orang Bali, ia sudah mengerti aturan itu. Setelah beberapa waktu, Pak Ketut pamit dan meninggalkan Wengi di rumah itu seorang diri. Sebelum menutup pintu, Wengi sempat melihat seorang wanita cantik berpakaian adat Bali berdiri di bawah pohon besar di seberang jalan. Wanita itu menatap Wengi dengan pandangan yang sulit diartikan. Meski mencoba tersenyum, Wengi tidak mendapatkan balasan dari wanita itu. Dengan perasaan tak menentu, Wengi akhirnya menutup pintu. Pagi itu, sekitar pukul 7, Wengi keluar dari rumah sambil menenteng tas berisi peralatan medis seadanya. Gadis itu berencana berkeliling desa untuk memperkenalkan diri, berharap ada warga yang membutuhkan bantuannya. Matahari bersinar cerah, namun udara masih terasa dingin. Untung saja Wengi mengenakan jaket tebal. Ia melangkahkan kaki menuju jalan setapak yang diapit oleh pohon jeruk, pisang, dan kopi. Di sepanjang perjalanan, ia berpapasan dengan anak-anak yang sedang bermain. Tiba-tiba, Wengi mendengar suara tangisan perempuan. Beberapa warga keluar dari rumah dan berjalan menuju sumber suara itu. Dengan cepat, Wengi mengikuti mereka. Sesampainya di sana, ia melihat seorang ibu menangis keras di depan kandang hewan. Perempuan itu duduk lesehan di tanah, dengan pakaian berdebu dan rambut berantakan, sambil meratap soal sapinya. Wengi dan beberapa warga menoleh ke arah kandang. Mata gadis itu terbelalak saat melihat seekor sapi terbujur kaku dengan luka besar di perutnya. Seorang pria di dekatnya berkata bahwa jeroan sapi itu hilang. Perempuan lain yang berdiri di belakang Wengi menjelaskan bahwa sudah beberapa hari kejadian ini terus berulang. Ada sesuatu yang memakan jeroan hewan ternak, namun mereka tidak tahu apa itu. Aneh, makhluk tersebut hanya memakan jeroan dan tidak menyentuh bagian tubuh lainnya. Desas-desus mengatakan bahwa pelakunya adalah siluman, meskipun tidak ada yang pernah melihatnya. Kejadian ini biasanya berlangsung pada bulan-bulan tertentu, lalu berhenti untuk beberapa tahun sebelum muncul kembali. Wengi menelan ludah, merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Desa tempatnya bertugas ternyata menyimpan rahasia yang tak menyenangkan. Ia teringat pada ekspresi sendu ayahnya ketika Wengi memutuskan pergi ke desa itu. Sepertinya, ayahnya sudah memiliki firasat buruk sejak awal. Setelah seharian berkeliling desa dan memperkenalkan diri, Wengi kembali ke rumah pada pukul 5 sore. Kelelahan membuatnya segera tidur. Ia baru bangun sekitar pukul 6 sore. Wengi meregangkan otot-ototnya yang kaku, lalu berniat mengambil handuk untuk mandi. Kamar mandi berada di luar, dan saat ia akan membuka pintu, Wengi teringat pesan dari Pak Ketut untuk tidak keluar pada waktu sandikala. Akhirnya, Wengi memutuskan kembali ke kamarnya dan menunggu waktu berlalu. Tidak ada televisi yang menemaninya, dan ia juga tidak memiliki ponsel di tahun 1999 itu. Gadis itu mengambil buku kebidanannya dan mulai membaca untuk mengisi waktu di tengah kesunyian. Namun, Wengi menghentikan bacaan saat mendengar suara langkah kaki yang berat mengelilingi rumahnya. Langkah itu semakin mendekat, hingga berhenti di samping jendela kamarnya. Jantung Wengi berdegup kencang. Ia melirik jendela yang tertutup gorden merah dengan perasaan takut. Tubuhnya kaku, sementara ujung-ujung jarinya mulai mendingin. Pikirannya menduga bahwa mungkin itu maling. Meski ketakutan, Wengi tetap berani berdiri. Ia mengambil sapu sebagai senjata, lalu berjalan pelan menuju jendela. Tangannya yang gemetar meraih gorden dan dengan cepat membukanya. Tidak ada apa-apa di luar. Hening. Wengi menghela napas lega, meskipun pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Mungkinkah itu hanya hewan? Ia menatap keluar jendela sebelum menutup gordennya kembali.
Apa yang tidak ia sadari, di bawah jendela, entitas misterius masih bersembunyi dalam gelapnya malam. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, Wengi sudah berdiri di depan rumah Pak Ketut. 2 kali ketukan pintu cukup untuk membuat seseorang membukanya. Seorang wanita tua dengan rambut beruban dan sanggul sederhana menyambutnya dengan senyum lebar. Wengi pun dipersilakan masuk. Tak lama kemudian, Pak Ketut keluar dari kamar. Wengi mengungkapkan tentang suara yang didengarnya tadi malam. Pak Ketut tampak tegang sejenak sebelum kembali tersenyum, menjelaskan bahwa mungkin itu hanya anak sapi yang suka berkeliaran di pekarangan rumah. Wengi mengangkat alis, merasa ragu. Jika memang anak sapi, mengapa saat suara langkah itu berhenti di dekat jendela, ia tidak melihat apapun? Lagi pula, sapi biasanya tidak aktif di malam hari. Meski merasa curiga, Wengi hanya tertawa pelan dan mengakhiri percakapan dengan menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Sebelum pamit, istri Pak Ketut, yang dipanggil Mim Ketut, mengundang Wengi untuk sarapan. Namun, Wengi menolak dengan sopan dan segera pergi. Ada sesuatu yang tidak beres di desa ini, pikirnya sambil menyeberangi jalan. Di rumah, Mim Ketut menatap suaminya dengan raut wajah khawatir. Ia berbisik, mungkin makhluk yang mengelilingi rumah Wengi adalah Katuk-tuk. Namun, Pak Ketut meminta istrinya untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Wengi agar gadis itu tidak takut dan tetap tinggal di desa. Malam hari sekitar pukul 3 dini hari, ketukan pintu yang cepat membangunkan Wengi dari tidur lelapnya. Dengan langkah tergesa, ia menuju pintu, meskipun sempat menendang meja dan membuat jari kelingkingnya berdenyut nyeri. Di depan pintu, sepasang suami istri muda dengan wajah cemas berdiri. Si istri menggendong seorang bayi yang demam. Tanpa membuang waktu, Wengi mempersilakan mereka masuk dan segera memeriksa bayi tersebut. Setelah mendiagnosis bayi itu, Wengi memberikan sirup dan instruksi tentang cara pemberian obat. Sepasang suami istri itu berterima kasih dan mengingatkan Wengi untuk selalu berhati-hati, terutama di waktu sandikala. Mereka meninggalkan beberapa lembar uang sebelum pulang, sementara Wengi hanya bisa menggaruk kepala, bingung dengan semua hal aneh yang terjadi di desa ini. Wengi seolah dihadapkan pada teka-teki dengan 1000 makna. Setiap gerak-gerik orang-orang di desa ini memberinya rasa tidak nyaman. Mereka memang tersenyum, tetapi mata mereka menyiratkan kegelisahan yang penyebabnya masih misterius. Setelah mengantar pasangan suami istri keluar rumah, Wengi memperhatikan mereka berjalan ke arah utara, si bapak muda membawa senter. Perlahan, mereka lenyap di telan kabut malam. Saat hendak menutup pintu, Wengi melihat sosok seorang wanita berpakaian adat Bali berdiri di seberang jalan, tepat di bawah pohon. Wanita itu adalah sosok yang sama yang dilihatnya saat pertama kali tiba di desa ini, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Wengi bertanya-tanya apa yang dilakukan wanita itu di tengah malam berkabut seperti ini. Dengan cepat, ia menutup pintu. Setelah melayani warga yang datang berobat sepanjang hari, Wengi merebahkan tubuhnya di kasur. Gadis cantik itu memejamkan matanya, berharap segera tenggelam dalam tidur. Namun, sekejap setelahnya, matanya terbuka lebar. Ia teringat belum mandi. Dengan tubuh yang langsung tergerak, Wengi bangkit, menyambar handuk dan perlengkapan mandi di meja, lalu menuju kamar mandi. Sekilas, Wengi menatap ke sekeliling. Langit tampak gelap, bulan dan bintang tertutup awan hitam. Kilatan cahaya yang dilihatnya bukan bintang, melainkan petir, meskipun hujan belum turun. Desa itu begitu sepi, tak ada seorang pun yang lewat, hanya lolongan anjing yang menggema, membuat bulu kuduknya berdiri. Pohon-pohon tampak seperti berbisik ketika angin bertiup lembut. Seketika, Wengi merasa ada yang memperhatikannya, tetapi saat melihat ke segala arah, tak ada siapapun di sana. Ia menganggap itu hanya perasaannya semata, lalu bergegas masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Wengi mulai menanggalkan pakaiannya, menggantungkannya di paku yang tertancap di tembok, hingga tubuhnya telanjang sepenuhnya.
Ketika hendak mulai mandi, Wengi terkejut mendengar suara benda jatuh, seperti kelapa yang terjatuh tepat di samping kamar mandi. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya kelapa yang jatuh. Namun, dalam hati, Wengi tahu tak ada pohon kelapa di sekitar kamar mandi atau pekarangan rumah. Gadis itu mempercepat kegiatan mandinya. Setelah selesai, ia keluar dari kamar mandi, wajahnya masih basah oleh air. Sejenak, Wengi celingak-celinguk, mencari tahu apa yang jatuh tadi, tapi karena gelap, ia tak bisa melihat apapun. Jantungnya berdebar saat perasaan diawasi kembali menyergapnya, namun hanya kegelapan yang menjawab. Dengan cepat, Wengi berlari masuk ke rumah dan mengunci pintu kamar rapat-rapat. Pukul 9 malam, Wengi memutuskan untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda ontel miliknya. Sore hari di desa ini terasa begitu menyegarkan, berbeda dengan Denpasar yang panas. Sambil mengayuh, Wengi menikmati pemandangan matahari terbenam di balik bukit. Langit yang berwarna jingga dengan semburat ungu, membuat senja terlihat indah di desa yang dingin ini. Di tengah perjalanan, Wengi mendecakkan lidah saat menyadari rantai sepedanya lepas. Ia menghentikan sepedanya, lalu menunduk untuk melihat rantai yang terurai. Ia tak tahu cara memperbaikinya. Sambil celingukan ke kanan dan kiri, Wengi berharap ada orang yang bisa dimintai tolong. Namun, bukannya melihat orang, yang ia temukan adalah papan kayu tua dengan cat putih yang sudah mengelupas. Tulisan hitam di papan itu berbunyi, "Setra," yang berarti kuburan. Wengi menghela napas, kemudian berjongkok untuk mencoba memperbaiki rantai sepeda dengan jari-jari lentiknya. Tak lama kemudian, suara seorang kakek tua menyapanya dari belakang. Wengi langsung berdiri, terkejut oleh kehadiran kakek tersebut yang hanya mengenakan sarung hitam, tanpa alas kaki atau baju, sehingga tulang-tulang iganya terlihat jelas. Kakek itu kemudian membantu memperbaiki rantai sepeda Wengi. Saat kakek tersebut sedang sibuk memperbaiki rantai, Wengi mencium bau busuk yang menyengat, mirip dengan bangkai tikus. Wengi menahan napas, berusaha tidak menunjukkan ekspresi tidak nyaman agar kakek tersebut tidak tersinggung. Tak sampai 5 menit, rantai sepeda sudah terpasang kembali dengan baik. Setelah rantai sepeda terpasang, Wengi mencoba mengayuh sepedanya. Saat hendak memberi uang sebagai tanda terima kasih, ia terkejut karena kakek itu sudah menghilang tanpa jejak. Jantung Wengi berdegup kencang, wajahnya memucat. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera mengayuh sepedanya dengan cepat menuju rumah. Sesampainya di rumah, Wengi melihat Pak Ketut bersama seorang nenek yang hendak berobat. Wengi memeriksa nenek itu dengan seksama, dan pada saat itu, muncul pertanyaan di benaknya. Ia memutuskan untuk bertanya apakah nenek tersebut tahu tentang suara kelapa jatuh yang ia dengar malam sebelumnya. Namun, wajah nenek itu mendadak tegang, tubuhnya pun kaku. Melihat ketidaknyamanan nenek itu, Wengi memutuskan untuk tidak mendesaknya lagi. Setelah pemeriksaan selesai, Wengi mengantar nenek itu keluar rumah. Pak Ketut memberikan beberapa lembar uang sebagai pembayaran, lalu mengajak nenek itu pergi. Namun, sebelum meninggalkan pekarangan rumah, nenek itu menoleh ke arah Wengi dengan tatapan gelap yang membuat gadis itu merinding. Wengi tetap tersenyum meski tatapan itu tak dibalas. Semakin lama, rasa penasaran dalam dirinya semakin dalam, bertanya-tanya misteri apa yang sebenarnya tersembunyi di desa ini. Malam itu, listrik di rumah Wengi tiba-tiba mati. Dengan napas terengah-engah, Wengi bergegas menuju rumah Pak Ketut untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, Pak Ketut dengan ramah menyambutnya dan segera mencari senter untuk membantu Wengi mengatasi masalah tersebut. Wengi mengamati setiap sudut rumah Pak Ketut dengan saksama. Matanya yang coklat akhirnya tertuju pada sebuah kamar di sudut ruangan. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan di celahnya, terlihat tangan berkulit putih kecoklatan menggenggam sisi pintu. Kegelapan yang menyelimuti bagian dalam kamar membuat Wengi tak mampu melihat lebih jauh ke dalam. Ia terus memperhatikan, hingga tiba-tiba pintu itu tertutup dengan kasar. Seketika, tubuhnya tersentak karena terkejut. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah itu Mim Ketut?
Namun, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin memang benar itu hanya mimpi Ketut. Beberapa saat kemudian, Pak Ketut keluar dari kamarnya dengan membawa sebuah senter besar. Ia mengajak Wengi untuk keluar rumah. Gadis itu mengikuti di belakangnya, namun sebelum benar-benar melangkah keluar, ia sempat melirik ke arah kamar di sudut ruangan. Seketika matanya membulat. Ada bercak darah di depan pintu kamar itu, padahal sebelumnya tidak ada. Ia menggeleng pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin hanya salah lihat. Ia mengangkat kedua bahunya, lalu mengikuti Pak Ketut keluar. Malam semakin larut. Tepat pukul 11, Wengi masih belum bisa memejamkan mata. Beberapa kali ia mencoba, namun suara ribut dari luar serta langkah-langkah kaki yang terdengar tergesa-gesa semakin memperparah kegelisahannya. Akhirnya, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Dengan gerakan pelan, ia membuka gorden dan menyipitkan matanya ke arah jalan. Di sana, tampak banyak orang berjalan beriringan membawa obor. Mereka mengiringi sebuah peti yang dikelilingi oleh warga desa. Pemandangan itu membuat Wengi bertanya-tanya dalam hati, apakah ada seseorang yang meninggal? Tak ingin memikirkan lebih jauh, ia kembali ke tempat tidurnya, lalu menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Malam di tempat ini memang selalu terasa dingin. Suara orang-orang di luar mulai menghilang, dan perlahan, Wengi pun terlelap dalam mimpinya. Jam terus bergulir. Ketika Wengi melirik ke arah nakas, jarum pendek jam telah menunjukkan pukul 3 pagi. Tenggorokannya terasa kering, memaksanya untuk bangkit dan berjalan menuju dapur. Dengan gerakan ringan, ia meraih gelas, menuangkan air, lalu meneguknya perlahan. Namun, di saat yang bersamaan, sebuah suara samar terdengar dari belakang rumah. Suara benda yang menggelinding membuatnya menghentikan tegukan. Ia menaruh gelas di atas meja, lalu menghela napas dalam-dalam. Dirinya sudah cukup muak dengan gangguan yang terus datang tanpa penjelasan. Ia hanya ingin membantu di desa ini, namun mengapa selalu ada kejadian aneh yang mengganggunya? Ditambah lagi, orang-orang desa ini tampak tertutup dan tidak peduli dengan apa yang dialaminya. Keputusannya pun bulat. Ia mengambil senter yang tergeletak di atas meja makan, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, tangannya dengan sigap mengambil linggis yang entah mengapa berada di sana. Baginya, hal itu tak lagi penting. Yang terpenting saat ini adalah mencari tahu apa yang sebenarnya mengganggunya. Dengan nafas memburu, ia membuka pintu. Mata coklatnya berpendar ke segala arah. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah, membuat pemandangannya sedikit terhalang. Tak ada siapapun di sana, bahkan anjing pun tidak melolong seperti malam-malam sebelumnya. Wengi mengayunkan langkah panjang menuju belakang rumah. Senternya menyoroti setiap sudut pekarangan, sementara tangan kanannya menggenggam linggis dengan erat. Dingin dini hari membuat tenggorokannya semakin perih, namun ia tetap melangkah dengan penuh kewaspadaan. Tatapannya menyipit ketika melihat sebuah sumur tua yang ditumbuhi sulur-sulur tanaman liar. Katrolnya tampak berkarat, dan di sampingnya, terdapat sebuah ember pecah yang sudah berlumut. Ia semakin waspada ketika mendengar suara dari belakangnya. Dengan gerakan cepat, ia menoleh ke arah sumber suara. Namun, yang ia lihat hanyalah gelap dan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, tubuhnya membeku. Sebuah desahan napas berat terdengar begitu dekat, disertai geraman samar. Ia melirik ke kanan dan kiri, berusaha mencari tahu apa yang ada di sekitarnya. Namun, yang ia lihat hanyalah kekosongan. Rasa takut mulai menjalari tubuhnya, namun ia tetap berusaha menguasai diri. Matanya terpejam, dan dalam hati, ia mulai melafalkan mantra Gayatri. Tidak sampai 5 menit, tubuhnya kembali bisa digerakkan. Gadis itu menarik napas dalam, dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi dahinya, namun rasa penasaran dalam dirinya masih belum surut. Dengan penuh keberanian, ia mengarahkan senter ke dalam sumur tua itu. Hanya kegelapan yang tampak di dalamnya. Ia menghela napas kasar.
Jika sesuatu di sini ingin terus mengganggunya, ia tak akan berhenti mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pikiran itu, ia berbalik dan melangkah kembali ke dalam rumah. Namun, tepat sebelum ia menutup pintu, pandangannya tertuju pada sumur tadi. Sebuah bercak darah segar terlihat mengelilingi tepiannya. Darah itu tampak menetes dari udara, seolah berasal dari sesuatu yang tak kasat mata. Entitas misterius itu masih berada di sini, mencari mangsa. Pagi harinya, Wengi duduk di teras rumah Pak Ketut. Sinar matahari yang lembut menyapu halaman, sementara secangkir kopi manis berada dalam genggamannya. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian semalam. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Mim Ketut yang menatap ke sebuah pohon besar di depan pagar. Gadis itu mengingat kembali iring-iringan orang semalam. Ia pun bertanya kepada Mim Ketut tentang seseorang yang mungkin meninggal. Namun, Mim Ketut menatapnya dengan alis yang terangkat. Tak ada kabar kematian di desa ini. Jika ada, pastilah Pak Ketut yang mengetahui lebih dulu, mengingat ia adalah kepala adat. Wengi semakin bingung. Apa yang dilihatnya semalam? Jawaban Mim Ketut akhirnya membuat tubuhnya merinding. Ia baru saja menyadari bahwa yang ia lihat semalam bukanlah manusia biasa. Itu adalah Wong Samar, makhluk yang dalam kepercayaan masyarakat Bali dikatakan menyerupai manusia, namun tidak memiliki lekukan di atas bibir. Mereka menjalani kehidupan seperti manusia, namun tidak bisa dilihat oleh orang awam, kecuali mereka menghendakinya. Mim Ketut terdiam, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Kegelisahan di hati Wengi semakin menjadi. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Pak Ketut datang dengan wajah cemas, membawa kabar bahwa ternak kembali mati dengan keadaan yang aneh. 5 kambing dan 4 sapi telah ditemukan dengan bagian jeroannya hilang. Ketika Wengi hendak pergi, Mim Ketut tiba-tiba memanggilnya. Ia bertanya apakah Wengi pernah menghancurkan canang yang diletakkan di depan rumah puskesmas sementara. Gadis itu menggeleng, merasa tidak pernah melakukannya. Mim Ketut hanya menghela napas panjang, lalu mengajaknya mendekat. Ada sesuatu yang harus diberikan padanya. Mim Ketut melangkah masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Wengi yang berjalan di belakangnya. Wanita tua itu menuju dapur, sementara Wengi tetap berdiri di tengah ruang tamu. Mata coklatnya bergerak menyapu setiap sudut ruangan, hingga perhatiannya terhenti pada sebuah kamar di sudut. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan dari sela-sela pintu, terlihat untaian rambut panjang menjuntai hingga menyentuh lantai. Dalam sekejap, rambut itu ditarik ke dalam kegelapan kamar, membuat Wengi merasakan getaran aneh di dadanya. Meninggalkan rasa penasaran yang mulai menyelinap dalam pikirannya, Wengi menyusul Mim Ketut ke dapur. Ia melihat wanita tua itu sedang memasukkan beberapa canang ke dalam tas kresek berwarna kuning. Mim Ketut menyodorkan tas itu kepadanya, namun Wengi hanya terpaku menatap tas kresek yang bergoyang di tangan wanita tua tersebut. Setelah beberapa detik, ia segera mengambilnya dan melangkah cepat keluar dari rumah Mim Ketut. Saat menyeberang jalan, pikirannya kembali pada apa yang ia lihat tadi. Mim Ketut mengatakan bahwa ia hanya memiliki 1 anak laki-laki yang kini bekerja di kota Badung. Namun, jika memang begitu, lalu siapa yang memiliki rambut panjang di dalam kamar tadi? Mungkinkah ada anggota keluarga lain yang belum diceritakan? Sore itu, Wengi telah selesai mengaturkan canang di tugu pekarangan dan depan rumahnya. Ketika hendak melepas kain kemben yang melilit pinggangnya, seorang pemuda datang dengan luka robek di tangan. Tanpa pikir panjang, Wengi segera mengobati luka pemuda itu, yang mengaku terluka akibat sabit saat mencari rumput untuk sapinya. Sambil menjahit luka di telapak tangan pemuda tersebut, pikirannya kembali dipenuhi tanda tanya. Ia bertanya-tanya tentang keluarga Bapak Ketut, mengingat informasi yang diberikan oleh Mim Ketut terasa bertolak belakang dengan yang dikatakan pemuda itu. Pemuda itu menyebut bahwa Bapak Ketut memiliki 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kini tengah berobat. Jika memang begitu, lalu mengapa Mim Ketut hanya mengakui 1 anak saja? Dan siapa pemilik rambut panjang yang ia lihat di sela pintu kamar tadi? Pagi hari,
Sekitar pukul 6, Wengi keluar rumah dengan handuk di tangan, bersiap menuju kamar mandi. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu tergeletak di tengah jalan raya. Sesosok hewan besar tampak tertidur di sana. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, dan seketika matanya membulat. Seekor anak sapi terbaring dengan darah mengucur dari perutnya, membasahi jalan. Luka robek terlihat menganga di bagian perut hewan itu, mengingatkannya pada kasus hilangnya jeroan ternak di desa ini. Tanpa membuang waktu, Wengi segera berlari menuju rumah Bapak Ketut dan mengetuk pintunya dengan tergesa. Tak lama, pria tua itu muncul dengan wajah yang masih mengantuk. Begitu mendengar kabar tentang anak sapi yang mati, ekspresinya langsung berubah tegang. Ia segera memanggil beberapa warga untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengenali hewan itu. Akhirnya, anak sapi malang tersebut dikuburkan tanpa diketahui asal-usulnya. Sementara itu, Wengi kembali ke rumah, mencoba merangkai semua kejadian yang mengganggunya selama ini. Bayangan hitam dengan napas berat, suara menggelinding di belakang rumah, serta suara aneh yang menyerupai kelapa jatuh, semua itu terasa seperti bagian dari misteri yang belum terpecahkan. Sejak mengikuti anjuran Mim Ketut untuk mengaturkan canang setiap hari, gangguan-gangguan itu memang berkurang. Mungkin, jika ia terus menaati peraturan desa untuk tidak keluar saat sandikala, semuanya akan tetap aman. Namun, rasa penasaran yang terus membayanginya semakin sulit dibendung. Saat senja mulai turun dan kabut semakin tebal, Wengi melihat Bapak Ketut keluar dari rumahnya, membawa canang dan dupa. Seharusnya tidak ada yang keluar saat sandikala, namun kepala adat desa itu justru melangkah dengan cepat menuju suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Wengi memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Menyusuri jalanan yang semakin sepi, Wengi bersembunyi di balik pepohonan besar di tepi jalan. Udara dingin semakin menusuk, dan kabut pekat membuat pandangannya terbatas. Desa ini benar-benar tampak seperti desa mati. Selama ini, senyum ramah Bapak Ketut selalu memberikan kesan bahwa ia adalah orang yang baik. Namun kejadian hari ini membuat Wengi semakin yakin bahwa pria tua itu menyimpan sesuatu. Setelah beberapa saat berjalan, langkahnya terhenti. Ia melihat Bapak Ketut masuk ke area kuburan desa, membawa canang dan dupa. Wengi menahan napas, tidak berani melangkah lebih jauh. Ia sadar bahwa tempat itu bukanlah tempat yang seharusnya ia dekati saat sandikala. Jika benar ada sesuatu yang menyeramkan di desa ini, maka kuburan itu bisa menjadi kunci dari semua misteri yang belum terungkap. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tubuhnya mendadak menegang. Ketika berbalik, ia mendapati Mim Ketut berdiri hanya berjarak beberapa meter darinya. Ekspresi wanita tua itu berubah dingin, jauh berbeda dari biasanya. Tatapannya tajam dan tidak bersahabat, seakan menyiratkan peringatan yang jelas. Jantung Wengi berdegup kencang. Tenggorokannya terasa kering, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Mim Ketut menatapnya tanpa berkedip, dengan sesajen masih berada di tangannya. Suara wanita tua itu terdengar begitu pelan, namun penuh ketegasan. Tidak boleh ada yang ikut campur, terutama manusia dari luar desa. Tanpa menunggu lebih lama, Wengi berbalik dan berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Sesampainya di sana, ia mengunci pintu, menempelkan punggungnya ke dinding, dan mengatur napasnya yang tersengal. Pertanyaan demi pertanyaan terus memenuhi kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Apakah Bapak Ketut dan Mim Ketut terlibat dalam kasus hilangnya jeroan hewan ternak? Ataukah ada kekuatan lain yang bersembunyi dalam gelap, mengawasi setiap langkahnya? Duduk di tepi tempat tidurnya, Wengi membuka sedikit gorden jendela, mengintip ke arah rumah Bapak Ketut. Kabut tebal menyelimuti sekeliling, membuatnya sulit melihat dengan jelas. Namun, hingga beberapa jam berlalu, ia tidak melihat Bapak Ketut ataupun Mim Ketut kembali ke rumah. Wengi melirik jam di samping tempat tidurnya. Hampir tengah malam. Suasana begitu sepi dan sunyi, bahkan tak ada seekor anjing pun yang melolong. Tiba-tiba, suara berderak terdengar di kejauhan. Awalnya samar,
lalu semakin jelas, seperti bunyi gerbang yang diguncang dengan keras. Perasaan Wengi mulai tidak tenang. Mungkinkah Pak Ketut yang baru pulang? Namun, rasa penasarannya memaksanya untuk bangun dan berjalan menuju jendela. Dari celah tirai, matanya menangkap sosok wanita berambut panjang yang berantakan, mengenakan kebaya Bali. Wanita itu tampak mengguncang gerbang dari dalam, seolah ingin keluar. Wengi membelalak, mengingat sesuatu. Kebaya itu terlihat familiar. Itu adalah wanita misterius yang pernah ia lihat berdiri di bawah pohon seberang jalan saat pertama kali tiba di desa ini. Wanita itu berhenti mengguncang gerbang, lalu menoleh langsung ke arah jendela tempat Wengi mengintip. Tubuh Wengi membeku. Cepat-cepat ia menarik tirai dan mundur dari jendela, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Wajah wanita itu begitu pucat, meskipun cantik. Dulu, rambutnya disanggul rapi, tapi kini terurai berantakan, semakin menambah kesan mengerikan. Merinding, Wengi melompat ke tempat tidur, menyelubungi dirinya dengan selimut, berharap wanita itu tidak bisa keluar dari gerbang. Keesokan paginya, Wengi bangun dengan kepala berdenyut. Rasa kantuk masih menghantuinya, tapi ia harus menjalankan tugasnya sebagai bidan. Setelah bergegas ke dapur, matanya tertumbuk pada kantong sampah yang sudah penuh. Pak Ketut pernah mengatakan bahwa ia telah menyediakan tempat sampah di depan gerbang rumah. Maka, dengan sedikit enggan, Wengi membawa kantong plastik besar berisi sampah dan berjalan keluar rumah. Saat membuka gerbang dan menaruh sampah di tempatnya, pandangannya bertemu dengan Mim Ketut yang sedang menghaturkan canang di depan rumahnya. Wengi mencoba tersenyum, tetapi wanita tua itu hanya merotasi matanya ke atas, lalu menatapnya dengan dingin. Tidak seperti biasanya. Wanita tua yang selalu ramah itu kini terlihat berbeda. Kesadaran itu membuat Wengi menarik kesimpulan. Mim Ketut pasti marah karena ia telah lancang mengikuti Pak Ketut beberapa waktu lalu. Ia menghela napas dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengamati pekarangan rumah Pak Ketut, tapi tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, di balik kabut pagi yang mulai menyelimuti desa, sepasang mata abu-abu tampak mengawasinya dari kejauhan. Setiap sore, setelah selesai melayani warga yang berobat, Wengi selalu menghaturkan canang di tugu pekarangan dan di depan rumahnya. Biasanya, ia berkunjung ke rumah Pak Ketut, entah untuk suatu keperluan atau sekadar berbincang. Namun, sejak kejadian itu, ia enggan melangkahkan kaki ke sana. Beberapa hari terakhir, mereka juga tak lagi bertegur sapa. Saat senja tiba, Wengi kembali ke dalam rumah. Larangan untuk tidak keluar saat Sandikala kini terasa tak masuk akal baginya. Jika kepala adat saja bisa keluar di waktu terlarang itu, mengapa ia tidak? Maka, tanpa memedulikan pantangan tersebut, Wengi memilih untuk mandi. Begitu selesai dan sedang mengeringkan rambut, suara aneh terdengar dari belakang rumah. Seperti hentakan kaki. Pak Ketut pernah mengatakan itu adalah suara anak sapi. Namun, kali ini Wengi ingin membuktikannya sendiri. Tanpa rasa takut, ia mengambil senter dan keluar rumah. Jam menunjukkan pukul 18.33. Biasanya, langit masih memancarkan semburat jingga di ufuk barat. Namun, hari ini gelap gulita, ditambah kabut tebal yang semakin memperburuk jarak pandang. Langkahnya mantap menembus kabut, menuju ke belakang rumah yang dipenuhi ilalang, sebuah sumur tua, dan hutan bambu di belakang tembok. Cahaya senter diarahkan ke segala penjuru. Suara gemerisik bambu menjadi latar belakang yang menegangkan. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini dari belakangnya. Wengi sontak membalikkan badan dan menyorotkan senter, namun tidak ada apapun di sana. Ia mulai berpikir bahwa ini hanya sia-sia. Hendak berbalik, suara keras menyeruak dari arah sumur tua. Jantungnya berdebar hebat saat ia mendekat dan menyorotkan cahaya ke dalam sumur. Napasnya tercekat. Sebuah potongan kaki manusia bergerak-gerak di dalam sana. Teriakan histeris keluar dari bibirnya, lalu ia berlari menuju depan rumah. Namun, sialnya, ia tersandung dan jatuh.
Senter yang dipegangnya terlempar entah kemana. Belum sempat bangkit, sepasang kaki manusia dari lutut ke bawah tiba-tiba muncul di hadapannya. Bau busuk menyengat. Kulit kaki itu penuh luka borok yang mengeluarkan darah dan nanah. Kaki tersebut melompat-lompat, mengeluarkan suara tuk-tuk-tuk yang mengerikan. Wengi ketakutan. Tubuhnya bergetar saat ia berusaha bangun, tapi makhluk itu telah menghilang. Saat ia mengira telah aman, suara seperti buah kelapa jatuh terdengar dari belakang. Perlahan, ia menoleh, lalu matanya membelalak ngeri. Sebuah kepala manusia dengan wajah mengerikan tersenyum lebar ke arahnya, menampilkan deretan taring yang tajam. Tanpa berpikir panjang, Wengi berlari menuju rumah Pak Ketut, satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu dengan cepat, berharap seseorang membukakan. Tangisnya pecah, sementara lututnya hampir tidak sanggup menahan tubuhnya yang gemetar hebat. Akhirnya, pintu terbuka, menampilkan Pak Ketut yang kebingungan melihatnya. Setelah mendengar penjelasan Wengi, Pak Ketut tampak tercengang. Ia menyebut dua makhluk yang baru saja dilihat Wengi, Kemangmang, makhluk berkepala tanpa tubuh, dan Katuk-tuk, makhluk berkaki tanpa badan. Mereka memang suka menampakkan diri, terutama di rumah yang sudah lama tak dihuni. Biasanya, makhluk itu jarang terlihat kecuali ada sesuatu yang memancing mereka keluar. Pak Ketut kemudian menawarkan Wengi untuk menginap di rumahnya. Wanita itu mengangguk, masih ketakutan. Ia diterima masuk, namun Nim Ketut tetap tak menggubrisnya, sibuk memotong janur di ruang tamu. Dengan perasaan bersalah, Wengi akhirnya meminta maaf atas kelancangannya mengikuti Pak Ketut saat sandikala. Pak Ketut memaklumi keingintahuannya, tetapi mengingatkan agar ia tidak mengulanginya lagi. Wengi mengikuti Pak Ketut menuju sebuah kamar. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa kamar yang dituju berada di samping kamar sudut ruangan. Ingatannya kembali pada kejadian sebelumnya, ketika ia sempat melihat rambut panjang misterius dan jejak darah di sana. Ketakutan mulai merayapi pikirannya, tetapi ia tidak mungkin mengeluh atau meminta kamar lain. Itu akan terasa tidak tahu diri. Kembali ke rumah seberang tentu bukan pilihan, karena justru lebih menyeramkan. Setidaknya di rumah Pak Ketut masih ada orang lain. Wengi hanya bisa berharap tidak ada kejadian aneh yang akan ia alami malam ini. Rasanya seperti keluar dari mulut harimau, lalu masuk ke mulut buaya, sama-sama mengerikan. Setelah memasuki kamar, Wengi menutup pintu dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ruangan itu tidak besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Sebuah ranjang kecil dengan sprei coklat bermotif batik berada di tengah, sementara di sudut ruangan berdiri sebuah lemari tua. Di atas tempat tidur, sebuah kepala rusa tergantung di dinding. Kepala itu tampak menyeramkan dalam pencahayaan kamar yang temaram. Tangannya tergerak untuk menyentuh kepala rusa itu. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa kepala itu adalah kepala rusa asli. Ada keinginan untuk memindahkannya, tetapi Wengi merasa tidak enak hati untuk merepotkan Pak Ketut. Ia pun memutuskan untuk bertahan dan mencoba tidur di kamar itu, meskipun perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ketika malam semakin larut, telinganya menangkap suara senandung lembut seorang wanita. Suaranya begitu merdu, tetapi bukan milik Nim Ketut. Itu berasal dari kamar di sebelahnya. Rasa penasaran membuncah dalam dirinya, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Ini bukan waktu yang tepat untuk mencari tahu. Keesokan paginya, Wengi mengayuh sepeda ontelnya berkeliling desa, menghirup udara segar yang menusuk kulit. Udara terlalu dingin hingga hidungnya terasa perih. Jaket hitam yang ia kenakan membalut tubuhnya dengan cukup baik. Di sepanjang perjalanan, pohon-pohon jeruk, kopi, dan pisang berjajar rapi. Buah jeruk yang ranum berwarna oranye tampak menggoda, tetapi ia menahan diri untuk tidak memetiknya. Perjalanan itu terhenti ketika seorang pemuda menghampirinya dan meminta pertolongan. Kakeknya sedang sakit, mengalami panas dingin. Tanpa ragu, Wengi mengikuti pemuda itu ke sebuah rumah kayu sederhana. Di dalamnya, seorang pria tua terbaring di atas kasur tipis.
Wengi segera memeriksa kondisi pria itu dan memberikan obat yang sesuai. Saat berbincang dengan pemuda itu, Wengi mengetahui bahwa kakeknya jatuh sakit setelah kehilangan 2 ekor sapi dalam 2 hari terakhir. Desas-desus tentang jeroan hewan yang hilang kembali muncul di benaknya. Pemuda itu membenarkan rumor tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Anggapati, sementara Wengi menyebutkan namanya. Di tengah percakapan mereka, Wengi dengan hati-hati mengutarakan rasa penasarannya. Ia pernah beberapa kali melihat seseorang di rumah Pak Ketut, terutama seorang wanita berambut panjang yang pernah ia lihat menggedor pagar tengah malam seolah ingin keluar. Anggapati tampak terkejut mendengarnya. Dari pemuda itu, Wengi mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Pak Ketut dan Mim Ketut ternyata memiliki seorang anak perempuan yang selama ini dirahasiakan. Anak itu sering sakit-sakitan, kerap mengamuk, dan berkeliaran tanpa kendali. Untuk menghindari keresahan warga, keluarga itu memilih menyembunyikan keberadaannya. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa anak perempuan mereka merupakan korban tumbal, meskipun kebenarannya tidak bisa dipastikan. Masyarakat desa hanya mengetahui bahwa setelah mengamuk, anak perempuan itu sering muntah darah. Pak Ketut pernah membawanya ke rumah sakit, tetapi kondisinya justru semakin memburuk. Percakapan mereka semakin berat, terutama ketika Wengi menyinggung tentang makhluk misterius yang memakan jeroan hewan-hewan ternak. Sayangnya, bahkan Anggapati tidak mengetahui apa atau siapa yang melakukannya. Kejadian ini sudah terjadi setiap beberapa tahun sekali, namun hingga kini masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Malam itu, Wengi kembali mengalami kesulitan tidur. Ia tidak lagi berani menginap di rumah Pak Ketut. Meskipun sendirian di rumahnya sendiri, baginya, anak perempuan Pak Ketut yang disembunyikan jauh lebih menyeramkan daripada makhluk-makhluk yang pernah ia temui sebelumnya. Ketika kantuk hampir membawanya ke alam mimpi, sebuah teriakan melengking menggema dari seberang jalan. Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya langsung tertuju pada anak perempuan Pak Ketut. Telinganya semakin tajam menangkap suara lolongan anjing yang menggema di sekitar desa. Wengi segera duduk di tepi kasur, mencoba mengingat apakah ia sudah mengunci pintu depan rumahnya. Dengan sedikit ragu, ia meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah terkunci rapat. Tubuhnya kembali berbaring dan menggulung diri dalam selimut, berharap suara-suara mengerikan itu segera mereda. Teriakan wanita itu perlahan menghilang, digantikan oleh suara lolongan anjing yang semakin menjauh. Wengi menghela napas lega, meyakinkan diri bahwa Pak Ketut dan Mim Ketut pasti sudah berhasil mengurung anak mereka kembali. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya menenangkan pikirannya. Wengi terperanjat ketika mendengar suara pintunya yang seperti didobrak dari luar. Napasnya memburu, tubuhnya bergetar, dan keringat sebesar biji kacang hijau mengalir di dahinya. Jika yang berada di luar adalah manusia, tentu mereka bisa mengetuk dan meminta tolong agar pintu dibukakan, bukan justru mendobraknya seperti seorang aparat yang tengah menggerebek. Kepanikan melanda pikirannya, tetapi satu hal yang diingatnya dengan jelas, pintu sudah dikunci. Namun, dobrakan semakin keras, hingga yang terakhir terdengar begitu dahsyat, seakan berhasil membuka pintu. Wengi menelan ludah kasar. Apa yang harus ia lakukan? Satu-satunya ide yang terlintas dalam pikirannya adalah bersembunyi di dalam lemari. Suasana berubah menjadi sunyi setelah dobrakan terakhir. Wengi sudah berada di dalam lemari, mengintip melalui celah pintunya. Kedua tangannya menutup mulutnya rapat-rapat, berusaha meredam isakan yang hendak keluar. Tubuhnya gemetar hebat saat telinganya menangkap suara langkah kaki perlahan mendekat. Matanya membelalak ketika melihat seorang wanita di ambang pintu kamar. Wanita itu mengenakan kebaya merah dan kain batik coklat, rambutnya sangat panjang hingga menyapu lantai, menutupi wajahnya. Kedua tangannya berlumuran darah. Itu anak perempuan Pak Ketut. Bukan sakit, tapi gila. Wengi semakin menahan napas. Wanita itu berjalan perlahan, matanya tampak mencari sesuatu. Seperti sedang mengendus keberadaan seseorang. Ketika langkahnya sampai di depan lemari, bau amis bercampur pesing menyengat hidung Wengi.
Pintu lemari tiba-tiba terbuka. Mata mereka saling menatap. Wengi berteriak kencang sebelum mengumpulkan keberanian untuk mendorong sosok menyeramkan itu. Wanita itu terdorong mundur, tetapi tidak jatuh. Sebaliknya, tangannya yang berlumuran darah justru meraih rambut Wengi, menariknya dengan kasar. Rasa sakit membuat Wengi tak mampu lari. Dalam kepanikan, ia meronta dan menjerit histeris. Wajah wanita itu kini terlihat jelas, busuk, berdarah, dan penuh nanah. Seketika, pikiran Wengi melayang mengingat apa yang telah dilakukannya. Melanggar aturan keluar saat sandikala, serta meneriaki makhluk-makhluk yang mungkin hanya kebetulan lewat di pekarangan rumahnya. Tiba-tiba, kesadarannya kembali saat ia menyadari rambutnya tercabut dari kulit kepalanya. Dengan sekuat tenaga, ia menarik dirinya sendiri, berusaha membebaskan diri dari cengkeraman mengerikan itu. Wengi berhasil melarikan diri, meski tubuhnya terhuyung. Saat hampir mencapai pekarangan rumah, kakinya tersandung sesuatu, menyebabkan ia terjatuh. Teriakan kembali pecah dari bibirnya ketika merasakan kakinya ditarik dan digigit dengan kuat. Dengan naluri bertahan hidup, Wengi menendang wajah wanita itu sekuat tenaga. Sosok menyeramkan itu terlempar, memberi kesempatan bagi Wengi untuk melarikan diri. Tidak ada pilihan lain selain menuju pemukiman terdekat di sebelah utara. Dengan suara serak dan parau, ia berteriak meminta tolong. Gonggongan anjing bersahutan, beberapa warga keluar rumah dengan ekspresi bingung melihat Wengi menangis ketakutan. Wengi segera menjelaskan bahwa anak Pak Ketut mengamuk dan menyerangnya. Warga yang mendengar informasi itu tampak heran. Mereka mengingat bahwa anak-anak Pak Ketut sudah lama tinggal di kota. Keputusan pun dibuat. Warga berbondong-bondong menuju rumah Pak Ketut, membawa senter untuk mencari anaknya yang dikatakan mengamuk. Wengi dititipkan di salah satu rumah warga, sementara luka di kakinya diobati. Saat warga memasuki rumah Pak Ketut, mereka terkejut melihat tubuh Pak Ketut dan istrinya tergeletak bersimbah darah di lantai ruang tamu. Luka koyakan menganga di leher mereka, seakan-akan telah diterkam oleh binatang buas. Namun, tidak ada tanda-tanda hewan liar masuk ke rumah itu. Semua pintu dan jendela terkunci rapat. Teriakan kembali terdengar dari arah selatan. Salah seorang warga dengan napas tersengal melaporkan bahwa ia menemukan Ludeh, anak perempuan Pak Ketut, tergeletak di tanah di samping bangkai sapi. Wajah gadis itu membusuk, membuat beberapa warga yang melihatnya langsung berpaling dengan ngeri. Tubuh Ludeh kemudian dibawa ke puskesmas sementara untuk diperiksa. Namun, semua sudah terlambat. Gadis itu telah meninggal. Wengi hanya bisa menundukkan kepala, sementara warga yang berkumpul tampak shock dengan apa yang mereka saksikan. Seorang kakek tua di antara mereka akhirnya angkat bicara. Desas-desus beredar bahwa Pak Ketut pernah melakukan perjanjian dengan makhluk tak kasat mata, menukar anaknya sebagai tumbal demi mendapatkan hasil kebun yang melimpah secara ajaib dalam semalam. Setelah kejadian itu, Ludeh jatuh sakit dan tak pernah sembuh. Kini, dugaan itu semakin menguat. Semua kejanggalan tampaknya mengarah pada peristiwa mistis yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Seorang wanita parubaya menambahkan bahwa selama bertahun-tahun, Pak Ketut mengolesi wajah anaknya dengan adonan tanah liat yang berasal dari kuburan. Konon, itu adalah petunjuk dari seorang dukun. Fakta itu semakin membuat bulu kuduk meremang. Setelah pemakaman Pak Ketut dan keluarganya, putra lelaki Pak Ketut yang datang dari kota hanya bisa menangis meraung-raung di atas makam orang tuanya sebelum akhirnya memilih kembali ke kota. Sementara itu, Wengi tak lagi merasa aman tinggal di desa tersebut. Setiap malam, ia mendengar tangisan yang mirip dengan suara Pak Ketut bergema di sekitar puskesmas sementara tempatnya menginap. Ketakutan itu semakin menjadi saat para gadis lain yang tinggal bersamanya juga mendengar suara yang sama. Keputusan bulat pun dibuat. Wengi segera menghubungi rekan kerjanya di Denpasar, serta putra Pak Ketut untuk memberitahukan kejadian tragis yang menimpa keluarganya. Segera setelah mengemas barang-barangnya, ia bersiap untuk meninggalkan desa itu.
Saat hendak masuk ke dalam mobil, sejenak ia melirik ke arah rumah kosong Pak Ketut. Matanya membelalak ketika melihat bayangan seorang wanita berambut panjang di balik jendela. Sosok itu menggaruk-garuk kaca dengan gerakan perlahan, membuat jantung Wengi serasa copot. Dengan napas tertahan, ia segera masuk ke dalam mobil, menutup pintu rapat-rapat. Mobil melaju dalam keheningan. Sang sopir, pria tua yang tidak mengetahui apapun tentang kejadian yang terjadi, tiba-tiba berucap bahwa mungkin makhluk-makhluk itu hanya sekadar lewat. Namun, bagi Wengi, desa berkabut ini akan selalu menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah ia kunjungi lagi seumur hidupnya.